Dan untuk membahas terkait Operasi Ketupat 2023 yang sudah berakhir, kita akan berbincang dengan Dr. Engineering IB Ilham Malik yang juga adalah pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sumatera. Ya, selamat siang Pak Ilham. Selamat siang, Mbak Lydia. Ya, Pak Ilham, terkait dengan Operasi Ketupat tahun 2023 di mana kita melihat kegiatan arus mudik dan balik berjalan lancar dan dibilang sukses. Banyak pihak termasuk sebagian besar warga yang mudik juga mengapresiasi dan mengatakan bahwa perjalanannya nyaman, lancar. Anda sebagai seorang pengamat transportasi melihat kegiatan arus mudik dan balik di tahun ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena mereka kan sebagai pengguna ya atau user dari transportation system yang dibangun oleh kita semua oleh pemerintah. Dan saya kira rekayasa yang dibuat oleh kepolisian itu sudah sangat baik karena memang belajar dari apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dulu kita punya kasus Brexit, kemudian sekarang kita punya kasus tahun 2022, ada kasus Kali Kangkung di mana traffic jam sangat ekstrim terjadi, dan ternyata kan di tahun ini sudah tidak terjadi lagi karena memang sudah ada pembelajaran yang diambil oleh pemerintah, terutama kepolisian bersama Kementerian Perhubungan untuk membenahi sistem transportasi yang ada di masa lebaran. Dan saya kira kelancaran lalu lintas itu bukan hanya di tol road, tetapi juga di pelabuhan. Kita Iya, tahu betul. tahun sebelumnya, tahun 2022 ada dua ya lokus di mana Pelabuhan Merak dan juga di Kali Kangkung itu ada trouble di sistem transportasinya. Dan pada tahun ini kita melihat bahwa hal itu sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Dan saya kira peranan kepolisian sangat besar karena tahun lalu kita belajar dari delay system yang diterapkan di Lampung, dan itu sudah cukup bagus. Dan kemudian sekarang mekanisme itu secara bertahap ditularkan juga di beberapa tempat, termasuk dicoba untuk akan disuntikan begitu ya, untuk di jalan tol dan juga yang di Pelabuhan Merak. Dan kita melihat ternyata persiapan demi persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan jajaran dan juga unsur lainnya dari awal tahun lalu itu sudah berbuah hasil yang cukup bagus, di mana masyarakat pada hari ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian lalu lintasnya. Begitu, Mbak Dede. Ya, kemudian di tahun ini kan ada penambahan pelabuhan yang disiapkan oleh pihak pelabuhan dan juga instansi terkait lainnya. Apakah Anda melihat penambahan dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang ini sangat membantu dalam kelancaran arus mudik dan balik ini? Ya, saya kira hal itu sangat membantu ya, karena kan kita tahu bahwa tahun lalu sebenarnya penghambat kendaraan untuk masuk ke Pelabuhan Merak itu lebih banyak disebabkan oleh masyarakat atau pengendara yang tidak membeli tiket. Kemudian yang belum membeli tiket begitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena ada pencampuran antara kendaraan yang sulit bergerak, yaitu kendaraan mobil roda 4 dan ke atas gitu ya, dengan kendaraan yang sangat lincah yaitu sepeda motor. Sehingga hal ini dia menimbulkan persoalan di Pelabuhan Merak. Nah, tahun ini pemerintah sudah membuat pembagian di mana Ciwandan digunakan untuk sepeda motor dan juga kendaraan logistik. Kemudian untuk Pelabuhan Merak ternyata digunakan untuk kendaraan pribadi ya, mobil dan juga penumpang. Dan kita melihat ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali. Jadi rekayasa yang dibuat oleh pihak PT ASDP, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan jajaran ya, itu ternyata membuahkan hasil. Jadi apa yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu di Pelabuhan Ciwandan dan juga di BBJ, ternyata kan cukup dengan menggunakan Pelabuhan Ciwandan saja pada tahun ini volume yang sedemikian besar ya dibandingkan dengan tahun lalu tetap lebih tinggi tahun ini kan. Itu pun ternyata mampu untuk diangkut dengan baik dan juga tidak terjadi kemacetan di Pelabuhan Merak terutama yang mengarah ke jalan tolnya. Nah, jadi kita melihat tahun ini waktu tunggu masyarakat kita untuk mengakses kapal penyeberangan itu tidak terlalu lama. Kemudian mereka juga meskipun jadi bukan macet namanya, tapi mengantri. Saya kira kalau kasus antrian hal itu sangat wajar karena memang volumenya sangat membludak. Kemudian juga kita melihat bahwa PT SDP juga sudah melakukan kajian terkait dengan visi rasionya
untuk mengangkut orang itu butuh kapal berapa dan jenis kapal apa saja, supaya kemudian bisa disesuaikan antara demand and supply-nya. Kemudian juga pelabuhan juga sudah menambah ya ruang tunggu, jadi tempat-tempat parkir sudah disiapkan dengan kapasitas cukup besar, termasuk di Ciwandan. Walaupun kita tahu bahwa di Ciwandan masih ada keluhan dari sebagian masyarakat kita, bukan saja soal antrian kapal, antrian truk yang kemarin cukup mengemuka ya, tetapi juga servicesnya. Karena memang Ciwandan masih belum begitu sempurna untuk disiapkan sebagai angkutan orang, terutama pengguna sepeda motor. Nah, dan ini saya kira akan menjadi catatan penting bagi semua pihak, terutama pemerintah ya, Pelindo dan juga PT SDP dan juga kepolisian untuk memastikan ke depannya nanti di tahun 2024 mekanisme ini juga bisa berjalan dan servisnya menjadi jauh lebih baik. Begitu, Mbak. Ya. Jadi. Kita juga melihat dan memantau dalam arus mudik dan balik ini, pihak pemerintah dan juga pihak kepolisian tidak henti-hentinya mengimbau kepada warga pemudik agar membeli tiket secara online, satu tidak langsung di loket misalnya, dan juga bijak memilih kapan waktu untuk mudik. Menurut tanggapan Anda? Ya, itu sangat bagus karena inilah yang nanti akan menjadi pengendali volume lalu lintas. Jadi arus yang begitu besar masuk ke suatu area tanpa kendali, tanpa ada manajemen, tentu akan menimbulkan traffic jam ya. Karena bagaimanapun pasti terjadi bottleneck pada titik-titik tertentu. Terutama yang kasus di Kali Kangkung, termasuk juga di pelabuhan, begitu pasti akan terjadi bottleneck karena kapasitas servicesnya tidak akan mungkin bisa memenuhi flow yang begitu besar. Nah, karena itu upaya pemerintah, terutama kepolisian, dengan menjadikan season ticketing yang dikembangkan oleh SDP sebagai instrumen untuk mengendalikan volume, kemudian juga pengaturan hari kembalinya ya, hari mudik atau hari arus baliknya disesuaikan, itu dalam rangka untuk mengendalikan volume supaya dia tidak overload begitu. Dan kontraflow yang dibuat oleh kepolisian itu juga sangat bagus, dan saya melihat begini, ada SOP baru saya kira yang dipertegas di tahun ini, di mana koridor jalan tol, semua koridor itu, jaringan jalan yang berada di koridor itu sekarang sudah menjadi bagian dari rekayasa lalu lintas. Sehingga kita melihat bahwa kepolisian sangat tahu berapa volume yang ada di jalan raya, di arteri kita, ada berapa yang di volume yang di jalan tol, dan itu informasi soal volumenya menjadi instrumen untuk mengambil langkah apakah ini kontraflow, apakah nanti one way, ataukah nanti menerapkan delay system. Dan ternyata dari data-data yang dimiliki oleh kepolisian, kita melihat keputusan yang dibuat oleh kepolisian dengan menerapkan one way dari awal, itu menandakan memang dari sisi volumenya sangat besar dan bisa diselesaikan dengan penerapan di one way-nya. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Jawa Tengah, di mana mereka melakukan rekayasa untuk yang keluarnya ya. Jadi ketika Kali Kangkung sudah dibuat menjadi lancar dengan dengan one way, tetapi di bagian luarnya itu kan memiliki ancaman, memiliki risiko untuk traffic jam. Tetapi rekayasa yang dibuat oleh kepolisian juga di sana sangat cukup bagus, dan ini yang bisa menyelesaikan masalah traffic jam di Semarang dan sekitarnya. Nah, di arus balik begitu juga. Langkah kepolisian untuk mengupayakan supaya ada pembebasan tiket TEPS-nya ya, sebagai langkah akhir kalau misalnya terjadi bottleneck, itu juga merupakan sebuah hal yang sangat bagus. Dan ini akhirnya menjadi trigger bagi Badan Usaha Jalan Tol, BPJT juga, Badan Pengelola Jalan Tol juga, untuk memastikan ada services yang baik di sepanjang jalan tol, sehingga mereka tidak mengalami kerugian kan. Jadi mereka juga pasti akan membantu sosialisasi kepada masyarakat supaya mengatur hari pulangnya, supaya tidak terjadi bottleneck. Karena kalau terjadi bottleneck, kepolisian kemudian mengambil diskresi pembebasan TEP, itu pasti merugikan mereka, merugikan pada besar. Dan ini menjadi trigger bagi mereka untuk membantu semua jajaran ya, kepolisian bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan masyarakat kita bisa tertib dan mengikuti arahan pemerintah untuk mengatur jam kepulangan mereka.
Iya. Gitu Pak Lydia. Ya, Pak Ilham, secara keseluruhan Anda juga sebagai pengamat transportasi mengapresiasi kinerja kepolisian dalam pengaturan lalu Ya. lintas selama arus mudik dan balik. Namun, apakah dari pihak Anda sendiri ada catatan ataupun ada catatan selama pelaksanaan operasi ketupat ini yang mungkin juga bisa menjadi masukan bagi pihak kepolisian? Ya, dari sisi waktu tempuh kita melihat bahwa ternyata variabel ini cukup sangat bagus. Kementerian Perhubungan sudah mencatat bahwa jam ketika arus balik bersama dengan arus mudik dengan arus balik keberangkatan pemudik kita itu jauh lebih baik di arus baliknya. Nah, jadi saya kira selalu ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama kepolisian untuk mengatur traffic ya flow yang terjadi di banyak segmen. Dan kita akan menggunakan variabel keluhan masyarakat. Pada bagian mana yang mereka keluhkan? Kita mencatat bahwa pertama ya yang kemarin sempat viral yaitu perlu kehati-hatian SOP soal kendaraan pejabat kita di Pelabuhan Bakaheni. Kita melihat bahwa ketika masa-masa semacam itu perlu ada SOP yang perlu dirapikan supaya masyarakat tidak melihat bahwa ada penyerobotan kendaraan tertentu mau naik ke kapal. Itu juga penting diperhatikan ya oleh kepolisian. Kemudian yang kedua, memastikan juga services masyarakat di Pelabuhan Ciwandan termasuk di kapal-kapalnya, karena ini kapal Pelni bukan kapal ASDP. Ya, tentu Pelni agak kaget gitu ya, banyaknya penumpang dan pergantian penumpang yang akhirnya banyak juga menghasilkan sampah, kemudian bau di dalam kapal. Itu juga harus diperhatikan oleh kita semua, bukan hanya kepolisian. Nah, yang ketiga, ini saya berharap sekali pihak kepolisian membuat pemodelan untuk traffic management dari Jakarta menuju menuju Kalikangkung sebaliknya, termasuk juga di Pelabuhan Merak dan di Pelabuhan Bakaheni, supaya manajemen transportasi kita ke depan tidak mengacu pada diskresi saja, tetapi sudah menjadi sebuah SOP yang dipegang betul oleh pihak aparat di lapangan. Sehingga langkah-langkah itu bisa menjadi sebuah instrumen tetap yang siapapun pejabatnya ke depan itu dia harus menjalankan mekanisme semacam itu. Sehingga kita bisa melihat kelancaran lalu lintas bisa terjadi di masa mudik. Begitu, Pak. Ya, tentunya selain kita mengapresiasi para regulator dan juga para pengambil keputusan dan pemerintah dan juga kepolisian, kita juga wajib mengapresiasi warga pemudik atau masyarakat ya yang sudah bekerja sama dengan baik dengan petugas-petugas di lapangan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Engineering IB Ilham Malik, pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sumatera yang sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih. Selamat siang.